Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perekonomian Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Diah Kartika Apriani, ada Abdullah, ada Adam Albasid, ada Atsila Nurmarda Sofa, ada Desi Septia Ajara, lalu ada Dika Aryatna, ada Dinda Sofa Maulani, ada Ermawati Agustin, lalu ada Fitria Nurfirdayani, lalu ada saya sendiri yaitu Haikal Fitrayasa, ada Haya Maharani Lubis, lalu ada Jody Dwi Lesmana, ada Carmila Agustin, Linda Febrianti, lalu ada Mariana Agustin, lalu ada Melinia Yanuar, ada Muhammad Siswanto, ada Mutiara Ramadini, lalu ada Rasmawati Putri, ada Rizky Fauzul Haq, lalu ada Salma Benisa Amanda, dan yang terakhir ada Fikri Irfan Muhyiddin Radiningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem ekonomi. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Dumairi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dan yang kedua, ada Tom Gunadi yang mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran. Dan yang ketiga, ada Adam Smith yang mengatakan bahwa sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Adam Albasid. Berdasarkan berbagai macam penerapan mengenai sistem ekonomi, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dan negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi SDA yang berbeda-beda. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilanjutkan oleh saya, Atsila Nurmarda Sofa. Di sini saya akan membahas macam-macam sistem ekonomi. Ada 4 sistem, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis, yang kedua ada sistem ekonomi komando, yang ketiga ada sistem ekonomi tradisional, dan yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi liberal atau kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Yang kedua ada sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi yang menetapkan pemerintah pusat sebagai pembuat kendali dan keputusan ekonomi. Sistem ini tidak bergantung pada hukum penawaran dan permintaan, yang beroperasi dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi komando juga mengabaikan kebiasaan yang memandu ekonomi tradisional. Yang ketiga ada sistem ekonomi tradisional, yaitu suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan atau tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Saya, Desi Septia Ajara, akan membacakan materi tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Faktor pertumbuhan ekonomi 1.
Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu ada sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia pada sumber alam atau tanah mencangkup mengenai kesuburan tanah, letak, dan susunannya kekayaan alam. Selain itu, mencangkup mineral, iklim, sumber air atau sumber tanah. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Perkenalkan, nama saya Dika Aryatna. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tapi lebih menekan kepada efisiensi mereka. Untuk mendorong agar sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien dan maksimal. Perkenalkan, nama saya Dinda Sofa Maulani. Saya akan menjelaskan tentang akumulasi modal dan teknologi perubahan. Akumulasi modal adalah proses penambahan stok modal fisik buatan manusia. Modal fisik dapat berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara agregat, kita dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto atau investasi bruto dikurangi depresiasi. Kedua data tersebut tersedia dalam komponen produk domestik bruto berdasarkan pendekatan pengeluaran. Teknologi perubahan. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Perkenalkan, nama saya Hermawati Agustin. Tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurfirdayani. Saya akan membahas pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Pada bagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Kedua hal tersebut dapat membawa perubahan ke arah usaha produksi skala besar. 2. Faktor non-ekonomi. Beberapa faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni faktor politik dan administrasi. Pemerintah, struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan menghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fitrayasa. Saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi juga terdapat aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau kelembagaan masyarakat. Lalu ada pendidikan dan kebudayaan barat, membawa arah penalaran dan skeptisisme, menanamkan semangat baru, serta memunculkan kelas pedagang baru. Lalu ada susunan tertib hukum, serta pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang keliru seringkali menghambat kemajuan ekonomi sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan itu, maka hukum harus dilaksanakan secara tertib dan konsekuen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haya Maharani Lubis akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja mengungguli peningkatan biaya tenaga kerja.
Indonesia telah menjadi salah satu tempat manufaktur berbiaya rendah yang paling populer di Asia. Namun, industri ini sekarang menghadapi masalah produktivitas yang serius dan kehilangan posisinya di pasar global. Selama 1 dekade terakhir, produktivitas tenaga kerja meningkat menjadi 47%, tapi karena biaya tenaga kerja telah melonjak 55%, produktivitas belum membaik berdasarkan biaya tenaga kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Dwi Lesmana dari MN20B, akan menjelaskan produktivitas modal analisis AT. Karena menunjukkan sebagian besar perusahaan di Indonesia melihat tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi daripada rata-rata global berkat margin keuntungan yang lebih tinggi. Namun, sebagian besar sektor menghadapi masalah dengan perputaran modal. 3. Adaptasi teknologi. Meskipun orang Indonesia aktif di media sosial dan lebih dari 50 juta orang menggunakan ponsel cerdas, industri di Indonesia menggunakan teknologi yang lebih sedikit daripada negara lain. Indonesia hanya menghabiskan 0,3% dari PDB untuk R dan D, sementara Korea dan Israel menghabiskan sekitar 4%. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh saya Carmila Agustin, yaitu membahas yang poin 5, besaran ekspor yang semakin sedikit. Nilai perdagangan negara, jumlah ekspor dan impor jika dihitung dari PDB atau produk domestik bruto Republik Indonesia telah turun secara signifikan. Indonesia pun sekarang memiliki jumlah ekspor impor terendah di antara negara-negara ASEAN lainnya. Namun, ada sisi positifnya. Akan hal ini, Indonesia dapat memutuskan hubungan dari risiko global. Terima kasih. Saya Linda Febrianti, saya akan menjelaskan tentang kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia masih sangat kekurangan sumber daya yang berkualitas. Meski negara ini memiliki sumber daya yang melimpah, riset mengatakan adanya kesenjangan keterampilan yang signifikan. 2/3 dari perusahaan yang disurvei mengatakan menemukan karyawan yang di posisi profesional dan manajerial merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan amat sulit. Hal ini juga dialami sama oleh perusahaan yang manufaktur. Perkenalkan, nama saya Marina Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kestabilan finansial. Stabilitas keuangan sangatlah penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Indonesia telah membuat kebijakan yang signifikan dalam kemajuan fiskal dan manajemennya, sebagaimana disaksikan oleh peningkat sovereign rating serta peningkatan yield obligasi pemerintah. Perkenalkan, nama saya Melinia Yanuar. Saya akan membahas materi mengenai kebijakan pertumbuhan ekonomi. Ada 5 kebijakan yang akan disampaikan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia dan daya saing untuk kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial dalam rangka memperkuat modal dasar manusia yang sangat penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang, serta penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siswanto. Keempat adalah penguatan transfer
daerah desa untuk pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja. Kelima, penguatan dana abadi di bidang pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia, pemajuan kebudayaan nasional, pengembangan riset nasional, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi nasional untuk menuju World Class University. Nama saya Mutiara Ramadini. F. Kondisi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan negatif pada 2020. Menyusul realisasi di kuartal kedua yang tercatat minus 5,32%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia hingga akhir 2020 berada di kisaran minus 1,1 hingga 0,2%. Dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi COVID-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Perkenalkan, nama saya Rasmawati Putri. Di sini saya akan menjelaskan pelaku ekonomi. Yang berperan dalam pelaku ekonomi ialah rumah tangga, masyarakat, perusahaan atau sektor perusahaan, dan pemerintah. Macam-macam ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Ada dua peran yang dilakukan oleh rumah tangga, yaitu yang pertama sebagai konsumen. Rumah tangga keluarga membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sebagai penyediaan faktor produksi. Rumah tangga keluarga menyediakan tenaga kerja, tanah ataupun modal. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzul Haq. Saya ingin membicarakan tentang rumah tangga produsen perusahaan. Satu kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Dilihat dari kepemilikannya, perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Terima kasih. Nama saya Salma Benisa Amanda. C. Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah mempunyai fungsi sebagai pengatur pembangunan perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ialah diantaranya meningkatkan kesempatan kerja, mengendalikan tingkat inflasi, dan yang terakhir meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila diklasifikasikan peranan rumah tangga pemerintah terdiri dari menarik pajak langsung dan tidak langsung, menyewa tenaga kerja, dan melakukan kebijakan moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Irfan Muhyiddin dari Ningrat dari MN 20B. Saya ingin menjelaskan rumah tangga luar negeri. Kegiatan yang dilakukan rumah tangga masyarakat luar negeri diantaranya adalah penyedia atau penjual barang-barang impor. Peran pelaku ekonomi ialah sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kartika Afriani akan membacakan tentang kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam perjalanannya, Indonesia mencatatkan pasang surut pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia sejak masa penjajahan, masa Orde Lama, hingga masa reformasi masih mengalami beberapa gejolak. Hal itu dapat dilihat dari kemiskinan yang masih ada, tingkat pengangguran yang tinggi karena jumlah lapangan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, serta maraknya para koruptor karena hukum di negara ini tidak tegas. Masih terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk miskin dengan penduduk yang kaya. Negara ini juga masih memiliki hutang dengan luar negeri.
Terima kasih.